Kalian percaya nggak kalau naga bukan hanya sekedar makhluk mitologi? Konon naga beneran ada loh, bahkan pada masa kini. Nah, di petualangan kali ini, Otan dan Kak Chandra akan menjelajah alam liar untuk mencari keberadaan naga yang dimaksud. Seperti apa ya kira-kira perawakannya? Yuklah, kita selidiki. Berbekal informasi yang ada, sosok naga ini ada di Pulau Jawa, teman. Kita coba telusuri dari batas hutan dengan pemukiman dulu yuk. Salah satu lokasinya adalah area persawahan ini. Coba dipantau dengan teliti, Kak. Siapa tahu si naga sedang bersembunyi. Stop! Kak Chandra! Sini, Kak. Otan lihat sesuatu. Ada apa, Tan? Coba intip ke arah sana, Kak. Ada pergerakan sobat Otan yang mencurigakan. Oh. Iya, Tan. Itu burung apa ya, Tan ya? Kalau Otan tengok dari sini sih, sepertinya itu burung ruak-ruak. Tapi... Oh, iya, Tan. Ada satu ekor yang nggak bisa terbang, Tan. Tapi teman-temannya pada terbang, Tan. Ada apa ya? Daripada menebak-nebak, mending kita mendekat aja yuk, Kak. Siapa tahu sobat Otan ini butuh banget pertolongan. Udah, ayo kita cek, Tan. Oh. Waduh, Tan. Ini nih burung ruak-ruaknya. Kayaknya dia terjerat sesuatu, Tan. Iya, Kak. Pantas saja Otan perhatikan dari jauh pergerakan si burung ruak-ruak ini memang agak lain. Kalau biasanya lincah dan sulit didekati, ruak-ruak yang satu ini justru kebalikannya. Sepertinya sobat mungil ini terjerat benang layangan putus ya, Kak? Kak Chandra coba ambil dulu ya. Waduh. Wah. Dan. Aduh. Dan, lihat. Wah. Ini terjerat benang layang-layang, Tan. Otan gak tega deh. Semoga tajamnya benang layang-layang gak bikin kamu cedera ya, Sob. Loh, Tan. Lihat, kasihan ini udah terlilit benang layang-layang tuh, Tan. Aduh. Waduh. Ini juga tuh kakinya sampai luka, Tan. Mungkin udah terjerat ini terus kebeset jadi luka. Betul kan? Yang Otan takutkan beneran kejadian. Mungkin saking paniknya karena terjerat, benang layangan jadi kusut dan melukai bagian paha si ruak-ruak. Tunggu sebentar ya, Kak Chandra tolong. Kalau urusan medis, Otan serahkan sepenuhnya pada Kak Chandra si dokter hewan. Untuk mengurangi reaksi panik atau perlawanan, benang yang menjerat tubuh sobat Otan ini hanya dilonggarkan tanpa dilepas sepenuhnya. Takutnya ruak-ruak yang lincah justru terlepas sebelum tindakan medis selesai. Udah beres, Tan. Tadi Kak Chandra ngejahit lukanya, walaupun lukanya tidak dalam, tapi kalau dibiarkan terbuka takutnya infeksi, Tan. Nah, tapi tenang aja, jahitan Kak Chandra ini nanti lama-kelamaan bakal terserap dengan sempurna. Jadi tidak perlu dibuka-buka, Tan. Terima kasih, Kak. Otan lega banget mendengarnya. Aduh, syukurlah, Tan. Udah berhasil di Kak Chandra lepasin benang-benangnya. Nah, sekarang kita rilis yuk, lepasin. Teman, burung ruak-ruak adalah salah satu spesies burung air yang banyak hidup di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Salah satu habitat yang mereka sukai adalah persawahan yang baru panen seperti ini, karena mereka bisa mendapatkan banyak makanan. Di sini, Tan. Tuh, ada temennya. Kita lepasin di sini aja. Iya, Kak. Sepertinya ini tempat yang cocok dan aman untuk ruak-ruaknya. Meski lebih sering terlihat berjalan, ruak-ruak pandai berenang dan bisa mencari makan di air dangkal.
Sobat Otan ini juga memiliki kemampuan terbang cukup baik loh, terutama saat merasa terancam. Dadah, cepat sehat kamu. Ayo Tan, kita lanjut. Let's go Kak, ruak-ruaknya sudah aman. Kita lanjut petualangan lagi ya untuk mencari sang naga. Dari area persawahan, Otan dan Kak Chandra mulai masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Teriknya panas matahari nggak jadi penghalang untuk menjelajah lebih jauh. Semangat kakak! Wush. Wah. Tan, lihat nih. Ada ular nih Tan. Iya kak, itu kan King Koros alias si ular tikus raja. Coba Kak Chandra lebih deket ya Tan, pelan-pelan Tan. Karena takutnya dia malah kabur. Awas ya kak, hati-hati. Dia lagi asik makan tuh sepertinya. Jangan sampai King Koros balik mengejar Kak Chandra buat menu penutup. Asli deh, Otan sampai sulit berkiti-kiti nih sob. Siang-siang begini bisa-bisanya kamu mukbang makanan spesial. Sesuai dengan namanya, King Koros alias ular tikus raja. Secara alamiah memang menyukai tikus sebagai makanan utamanya. Tapi tak jarang King Koros juga memangsa ular-ular lain, termasuk ular yang berbisa tinggi dan mematikan. Gak heran deh kalau namanya tersemat kata raja, sebagai bentuk pengakuan kalau Sobat Otan ini adalah rajanya ular tak berbisa. Ya udah Tan, kita biarin si ularnya menyelesaikan makanannya. Kita lanjut yuk. Dadah. Otan dan Kak Chandra coba memasuki hutan yang lebih dalam teman, dengan harapan bisa segera bertemu si naga. Kak, coba lihat itu. Sepertinya naga yang kita cari sudah ada di depan mata. Ayo kita dekati, Kak. Wih. Tan, Kak Chandra nemu forest dragon Tan. Widih. Yap, betul banget teman. Ini dia si Forest Dragon alias naga hutan yang jadi banyak perbincangan akhir-akhir ini. Coba perhatikan fisiknya teman, benar-benar mirip seperti yang dikisahkan dalam beberapa mitologi. Makanya nggak heran kalau ia mendapatkan gelar si naga hutan. Luar biasa. Gak tanggung-tanggung, Otan dan Kak Chandra bisa bertemu langsung dua Forest Dragon sekaligus. Tapi sepertinya Otan datang di saat yang tidak tepat nih Kak. Kayaknya mereka mau mulai bertarung Tan, saling berebut teritori. Naga-naga ini sudah dalam mode siaga. Kalau sudah begini, pertarungan tak bisa terhindarkan lagi. Oh iya, mereka bertarung bukan untuk saling memangsa ya, tapi untuk mempertahankan wilayahnya. Maklum saja, Sobat Otan ini kan teritorial, alias yang punya tipikal menguasai wilayah tertentu. Mereka kalau bertarung biasanya mengandalkan gigitan, cakaran, sama cambuk ekornya Tan. Betul sekali Kak, tapi nggak hanya itu. Kecepatannya dalam menyerang juga membuat lawannya tak memiliki waktu untuk kabur. Syukurlah, salah satu dari naga ini akhirnya melarikan diri teman. Ya sudah sob, mending cari kontrakan lain aja. Masih banyak yang kosong kok. Oke Tan, kita biarkan aja mereka hidup di alamnya. Yuk kita lanjut aja Tan. Dadah. Walau namanya kebarat-baratan, Forest Dragon merupakan hewan asli Asia Tenggara loh, termasuk Indonesia. Kak
Kadal naga hutan ini memiliki bentuk tubuh yang ramping serta terdapat sisik pipih dan duri-duri pada bagian punggungnya. Penampilan inilah yang membuat ia menjadi sosok yang mirip dengan naga. Forest dragon merupakan reptil semi-arboreal, alias hidup di pepohonan dan menyukai tempat yang lembab. Lihat teman, sepertinya target buruan naga hutan kali ini adalah si kumbang tanduk. Warnanya yang hijau cerah membuat ia dapat dengan mudah untuk berkamuflase. Sampai-sampai si kumbang tidak sadar kalau ia sedang dalam pantauan. Wush! Serangan kali ini sepertinya gagal teman. Si kumbang tidak berhasil tertangkap. Tapi bukan naga namanya kalau mudah menyerah. Ia pun kembali menyerang dari posisi yang lain. Nampaknya serangan kali ini sedikit meleset teman. Yang masuk ke dalam mulutnya malah tanduk si kumbang yang terkenal sangat kuat. Kalau begini sih bisa-bisa mulut sobat Totan ini akan terluka atau bahkan robek. Ayo sob, lebih baik lepaskan saja daripada berbahaya. Bagi sobat Totan yang berada di alam liar, hutan bukan hanya sebagai rumah, tapi juga menjadi tempat berlindung yang sempurna dari serangan predator atau pemangsa. Salah satu lokasi yang menjadi favorit untuk sobat-sobat Totan ini bermukim adalah perbatasan hutan dengan pemukiman. Dari kabar angin yang Otan dapat, sampai-sampai ada terenggiling yang suka nyasar ke sini loh. Wah, ini sih bahaya. Jangan sampai si terenggiling jadi sasaran para pemburu. Kalau begitu, coba kita selidiki yuk Kak. Pencarian pertama adalah di kawasan hutan bambu teman. Semoga aja kita bisa mendapat petunjuk keberadaan sobat yang kita cari ya. Stop! Berhenti Kak Chandra! Ada apa Tan? Jangan sampai Kak Chandra merusak rumah sobat Otan ya. Mana Tan? Yang mana? Aduh, jelas-jelas ada di depan mata begitu. Masa Kak Chandra nggak lihat sih? Oh iya ini Tan. Oh ini mah laba-laba kayu Tan. Ini cantik banget Tan. Lihat sarangnya dari atas sampai ke bawah Tan, besar banget. Yap, betul banget Kak. Selamat datang di rumah Sobat Totan laba-laba kayu yang dikenal juga dengan nama laba-laba emas raksasa. Memang laba-laba ini biasa tersebar di Asia Tenggara Tan. Oh, ya. Jangan heran Kak, benang jaring laba-laba merupakan salah satu material alami paling kuat di dunia. Beratnya sangat ringan, tapi lentur dan punya daya tahan sekokoh material baja. Biasanya seekor laba-laba dapat menghasilkan berbagai jenis sutra untuk membangun sarangnya. Tan, ada belalang yang masuk ke sarangnya Tan. Lihat tuh Tan. Waduh. Wah, permisi Om Editor. Otan mau lihat gerak lambatnya dong, please. Canggih banget ya Kak. Dari yang tadinya tenang dan kalem, si laba-laba kayu langsung gesit menyambar mangsanya. Dengan kaki yang sensitif, ia dapat membedakan antara getaran angin, benda asing, maupun mangsa yang jatuh di jaringnya. Dia dibawa ke atas Tan. Oh, mangsanya tuh dicengkram sama taringnya, ya. Terus digiring ke atas. Oh. Betul banget Kak. Biasanya setelah itu, laba-laba akan membungkus mangsa dengan sutra atau jaring dari dalam tubuhnya. Lihat tuh, kayak ngeluarin sesuatu dari perutnya Tan.
Ini jaringnya, Tan. Menyelubungi si belalangnya, Tan. Jadi gini Kak, beberapa jenis laba-laba tidak bisa mengunyah makanan padat, tapi hanya menghisap cairan tubuh mangsanya. Setelah berhasil dilumpuhkan, mangsa laba-laba dihadapkan pada dua pilihan. Ada yang akan langsung dimakan, ada pula yang disimpan untuk disantap nanti saat si laba-laba sudah siap makan. Oh, gitu, Tan. Sebagai predator karnivora, sobat otan ini memang gemar menyantap aneka jenis serangga. Racunnya relatif tidak berbahaya bagi manusia, teman, tapi sangat berbahaya bagi mangsanya. Walau begitu, tetap saja kita harus berhati-hati ya, Kak. Oke, Dan, kalau gitu kita lanjut perjalanan. Oke deh, kita lanjutkan petualangannya lagi, kuy. Petualangan masih berlanjut, teman. Tapi jejak-jejak keberadaan sobat otan si terenggiling masih belum bisa kita temukan. Coba kita cari lebih jeli lagi, Kak. Wah, Tan. Ini yang hewan kakak cari nih, Kak Chandra cari nih. Nah, itu dia si terenggilingnya, Kak. Dia mau kabur. Tan. Ini yang hewan kakak cari nih, Kak Chandra cari nih. Nah, itu dia si terenggilingnya, Kak. Dia mau kabur. Tenang aja, Kak. Otan bantu pantau dari atas sini ya. Pergerakan terenggiling gak gesit-gesit banget kok. BTW, sobat otan tadi habis ngapain ya? Kok sampai naik-naik ke pohon segala? Oh, wah ini Tan, ini bekas rayap. Ini kayu mati biasanya memang ditumbuhi koloni sama rayap. Ini rayap memang sumber makanan si terenggiling tadi. Tuh lihat tuh, lapuk-lapuk kayak gini nih. Ini banyak sekali rayap ini biasanya. Tuh Tan tuh. Rayap biasanya hidup di dalam koloni yang cukup besar, teman, yaitu sekitar 1000 individu. Mereka biasa membuat sarang di tanah atau pada kayu seperti ini. Dengan perlahan, mereka akan menguasai tempat tersebut hingga secara keseluruhan akan menjadi milik mereka. Koloni rayap terdiri atas beragam kelompok yang memiliki tugas masing-masing. Level tertinggi ada di Ratu Rayap yang bertugas untuk reproduksi. Selanjutnya ada kasta pekerja. Kasta ini memiliki jumlah terbanyak dalam koloni. Mereka berperan untuk membuat sarang yang nyaman bagi anggotanya. Dan selanjutnya adalah kelompok rayap prajurit. Mereka bertugas untuk mempertahankan koloni dari serangan musuh atau predator, seperti si terenggiling tadi, teman. Pantas saja si terenggiling suka mampir ke sini, karena ternyata di sini masih cukup banyak sumber makanannya. Aduh, mana? Wah, Otan dan Kak Chandra kehilangan jejak terenggilingnya, teman. Mana ya Tan ya? Terenggilingnya ya Tan ya? Lari kemana dia ya? Waduh, maaf ya Kak. Otan tadi sempat gagal fokus. Terenggilingnya jadi kabur entah kemana deh. Aduh, Tan, mana ya terenggilingnya? Kita cari ke sana lagi yuk. Teman, terenggiling adalah hewan yang sangat pemalu dan soliter. Jadi kemungkinan ia masih berada belum jauh di sekitar sini. Tan, tuh terenggilingnya Tan. Kayaknya dia udah mulai masuk ke semak-semak Tan. Ayo Tan, lihat lagi Tan. Siap Kak Chandra, ayo kita kawal dan jaga terenggilingnya sampai masuk ke dalam hutan. Karena jika dibiarkan di sini, ia sangat rawan untuk diambil oleh para pemburu. Sobat otan ini termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang, teman. Jumlahnya di alam semakin sedikit, persebarannya pun sangat terbatas.
Oleh karena itulah, kita harus menjaga populasinya di alam agar tidak punah. Ayo Kak, kita giring lagi sobat otan ini. Jangan sampai nyasar ke pemukiman warga. Tan, lihat tuh, manjat ya Tan. Kak Chandra jangan heran ya, walau terenggiling gak gesit-gesit amat, tapi kemampuan terenggiling di alam liar gak bisa disepelekan. Terenggiling memiliki cakar yang kuat di kaki depan untuk mencengkram kulit pohon. Ditambah, ekornya yang kuat juga menjadi alat bantu keseimbangan saat naik dan turun pohon. Oh iya tuh Tan, tuh pakai ekornya tuh Tan. Wih, hati-hati. Wih, jago juga ya Tan ya. Oh iya, biasanya mereka naik ke pohon untuk mencari makan atau menghindar dari bahaya. Tenang Sob, Otan dan Kak Chandra bukan mau menyakiti kamu kok, tapi malah mau menyelamatkanmu. Ayo sini, turun. Teman, selain memanjat, ada satu lagi nih cara pertahanan terenggiling saat merasa terancam. Lihat aja tuh perilakunya. Lihat Tan, dia sedang kayak terkelungkup kayak gitu. Ini memang mekanisme pertahanan dia. Tuh, tapi kalau sudah ngerasa aman, dia lambat laun bakal jalan perlahan. Betul banget Kak, terenggiling adalah mamalia yang mempunyai sisik yang keras. Ketika terancam, terenggiling akan menggulung tubuhnya menjadi bola dan menggunakan sisik keras ini untuk melindungi tubuhnya. Ya memang mekanisme pertahanan terenggiling seperti itu, tapi itu bisa jadi titik lemah si terenggiling Tan. Bisa mudah dengan sama pemburu diambil. Yaps, betul banget Kak. Jadi please ya, jangan ada lagi yang memburu sobat langkautan ini di alam. Wah, sepertinya ya sudah jalan lagi tuh. Ayo Kak, kita lanjutkan lagi pengawalannya. Oke. Yaudah, kita kejar lagi terenggelingnya Tan. Habitat sobat otan ini sangat bervariasi. Ia bisa ditemukan di area padang rumput sabana, hutan lebat, hingga daerah hutan tropis dan subtropis. Ia dapat ditemukan di berbagai tempat, asalkan ada persediaan makanan yang cukup. Lagi ngapain tuh Kak? Oh, dia lagi ngegali-gali Tan. Jadi memang ini perilaku terenggiling pada siang hari biasanya untuk membuat sarang berlindung. Oh iya, gak hanya untuk memanjat. Terenggiling juga memakai cakarnya untuk menggali lubang. Terenggiling menggali tanah untuk membuat sarang atau tempat berlindung dari cuaca ekstrim atau serangan predator. Sarang inilah yang akan menjadi rumah untuk tempat berlindung dan beristirahat si terenggiling. Pinter banget kamu Sob, membangun sarang di bawah sumber makanan. Mana banyak banget tuh rayapnya. Oke Tan, sepertinya terenggelingnya udah nyaman di sini. Ini juga jauh dari pemukiman. Ini juga sumber makanannya udah banyak nih. Penjelajahan Otan dan Kak Chandra masih berlanjut di kawasan hutan bambu teman. Tan, coba Kak Chandra dapat apa nih? Wah, Kak Chandra dapat apa tuh? Coba kasih kisi-kisinya Kak. Diak jenis kadal. Bukan asli Indonesia tapi banyak di sini Tan. Apa? Aduh, teman-teman ada yang bisa bantu Otan nebak kan nih? Otan nyerah Kak. Nah, ini hewannya Tan. Namanya kalotes. Dia memang bukan asli dari Indonesia Tan, tapi memang banyak di sekitar sini Tan. Walah, ternyata si kalotes toh Kak. Kalau sobat yang satu ini mah Otan kenal banget.
protes sering juga disebut dengan nama bunglon, teman. Walau bersifat arboreal, tapi sesekali ia suka turun ke tanah untuk berburu mangsa atau berpindah pohon. Oh iya, seperti yang Kak Chandra bilang tadi, teman, banyak pendapat mengatakan kalau kalotes bukanlah hewan asli Indonesia. Hewan invasif ini dapat mengalahkan spesies lokal dalam hal persaingan sumber daya, seperti makanan atau tempat tinggal. Apalagi kalau predator alami di wilayah tersebut terbilang minim, bisa-bisa populasinya makin gak terkendali. Ya sudah Kak Chandra, berhubung tadi nemunya di alam bebas, mending kita lepas kembali saja, biar hukum alam yang bekerja dengan sendirinya. Kak Chandra. Ada apa, Tan? Otan punya tantangan nih buat Kak Chandra. Berani nggak? Oh, berani. Emang tantangan apa? Otan mau coba tantang Kak Chandra cari sobat Otan yang lain nih. Otan kasih waktu 5 menit, bisa nggak, Kak? Sekitar sini. Oke, Kak Chandra udah ngira-ngira nih mau ketemu sama hewan apa. Ayo, ikutan. Waduh, sekarang jadi Otan yang panik sendiri. Tantangan mencari hewan dadakan dalam waktu 5 menit sepertinya bukan perkara sulit buat Kak Chandra. Kak Chandra sepertinya tahu betul kalau banyak sobat Otan yang tinggal dan bersembunyi di bawah permukaan tanah. Tuh kan. Gak sampai 5 menit, Kak Chandra berhasil menjawab tantangan Otan, teman. Yakin deh, Otan gak salah pilih teman bertualang nih. Woi. Tan, lihat Tan. Kak Chandra dapat apa nih? Wih, kalajengking Tan, lihat nih. Wih, cantik banget. Warna hijau tua nih. Dia memang biasa bersembunyi di bawah-bawah lubang kayak gini, Tan. Iya Kak, cantik sih. Tapi hati-hati ya sama capit dan ekornya yang beracun. Wah, iya Tan, kita harus hati-hati Tan. Ini walaupun racunnya tidak terlalu mematikan, cuman sengatannya cukup buat rasa yang sangat pedih Tan pokoknya. Betul banget Kak. Umumnya racun dari jenis kalajengking hutan Asia seperti ini tidak mematikan bagi manusia. Tapi meski demikian, sobat Otan yang satu ini nggak boleh disepelekan ya. Apalagi posturnya juga terbilang cubo untuk ukuran kalajengking. Oh iya, kalau terbiasa hidup di tanah, kalajengking ternyata juga bisa memanjat pohon loh Kak. Kalau nggak percaya, buktikan aja Kak. Ya udah, kita coba aja Tan. Yuk. Tunjukkan kehebatanmu memanjat di depan Kak Chandra dan teman-teman Otan di rumah. Wih Tan, lihat Tan. Tuh, dia berhasil Tan. Menaiki pohon ini Tan. Mau manjat nih Tan. Walaupun dia hewan terestrial yang biasa hidup di tanah Tan, ternyata si kalajengking ini bisa naik pohon juga Tan. Betul banget Kak. Itu semua karena kalajengking memiliki cakar kecil yang membantu mereka untuk mencengkeram permukaan kasar seperti kulit pohon. Beberapa jenis kalajengking memang dikenal lebih sering ditemukan di pepohonan atau vegetasi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Spesies ini aktif berburu serangga di dahan-dahan atau kulit pohon loh Kak. Oke Tan, kita kembalikan saja ke habitatnya. Sip deh Kak Chandra. Yuk. Sebelum melanjutkan petualangan, kembalikan dulu si kalajengking ke habitatnya ya. Dari tanah, ya harus dikembalikan lagi ke tanah. Kita taruh di sini lagi Tan. Tuh, ada lubangnya. Bentar ya. Dadah Sob. Selamat kembali pulang ke rumah ya Sob. Syukurlah, pengawalan misi kita kali ini berhasil teman. Yuk sama-sama kita jaga satwa liar yang ada di alam, terutama hewan-hewan yang langka. Jangan ada lagi deh perburuan liar yang membuat populasi sobat Otan ini menjadi berkurang atau bahkan punah.
semoga tetap lestari ya.